Kayak sebenarnya nilai apa sih yang akhirnya menjadi pengaruh makin banyaknya orang yang kena mental health. Nah itu Kebanyakan atau pada umumnya adalah mereka, duh gimana ya nanti gue, gimana ya berjuangnya nanti ya gue ke depannya, bisa nggak gue mempertahankan pekerjaan. hal apa gitu yang akhirnya membuat si konseling dan coaching ini kok kayaknya tepat ya dengan permasalahan itu. Kenapa pakai tools itu? Datang ya, nggak boleh telat absen misalnya. Tapi atasannya nggak on time, Ya. dia pasti udah punya penilaian sendiri. Lihat-lihat nih kalau misalnya kalian mau lihat itu perusahaannya ternyata struggling, nggak cocok, kira-kira kalian nggak mampu untuk masuk ke perusahaan seperti itu, ya udah mundur aja daripada tambah jadi mental health-nya. Welcome back di The Builders Podcast yang membahas underrated topik tapi krusial. Salah satunya adalah tentang per-HR-an. Nah, kali ini kita akan bahas tentang perbedaan coaching dan counseling. Ini lagi marak banget. Tentunya bareng di podcastnya The Builders, bareng Double D, Dinda, Didin. Nah, serunya lagi episode kali ini nih, Besti Didin, kita bakal bahas tentang data Yes. yang nyatanya ternyata tentang kesehatan mental Gen Z itu udah lagi marak dan ada di mana-mana. Plus resikonya, terus kayak sebenarnya nilai apa sih yang akhirnya menjadi pengaruh makin banyaknya orang yang kena mental health. Nah itu lumayan isunya lagi hangat-hangatnya gitu ya terkait hal tersebut. Plus secara produktivitas ternyata berpengaruh sama kinerja lah, sama mood kerja lah, Yes. apapun itu. Nah, boleh dong di-share ke Bestie Builders data yang mungkin itu bisa jadi pemantik diskusi kita episode ini. Oke, sebenarnya gini ya. Kalau kita ngomongin coaching, counseling, apa sih bedanya? Udah nggak usah masuk ke situ dulu. Oke. Kita akan masuk ke situ, kita buka frame-nya dulu. Sebenarnya buat apa? Kepentingannya tuh apa sih lu sampai coaching? Aduh, gue butuh coaching, gue butuh counseling. Oke, belum tahu bedanya. Sebenarnya menurut data ya, menurut data dari salah satu survei kredibel di Amerika bahwa 90% Gen Z itu memiliki satu tanda stres. Gila, 90% loh. Itu tinggi banget. 90%. Yes. Dan Wow. itu tuh sebenarnya dapat terjadi benar-benar karena kayak misalnya cuma kayak gangguan media. Kalau kita bilangnya cuma ya karena kita gen milenial, karena kita kan perpindahan nih. Tapi kalau Gen Z ini udah urusannya sama media adalah ini benar-benar mengganggu mereka banget. Dan itu adalah menjadi salah satu unsur kecemasan ya. Banyak kayak contoh kalau misalnya kok bisa sih media bisa bikin mereka cemas? Ya, kecemasan mereka sering lihat nih orang, wah kompeten banget, bisa begini, bisa begitu. Kalau kita melihatnya dari sudut pandang, kalau millennials nih, sorry ya, kalau melihatnya sudut pandangnya pasti, wah gue terpacu nih, pengen bisa kayak gitu. Nah kalau Gen Z adalah melihatnya dari kacamata yang kebanyakan ya, bilangnya kebanyakan atau pada umumnya adalah mereka, duh gimana ya, nanti gue gimana ya berjuangnya nanti ya gue ke depannya, bisa nggak gue mempertahankan pekerjaan. Jadi itulah kenapa adanya akhirnya coaching dan juga counseling di salah satu perusahaan. Dan ini bisa banget jadi masukan buat para HR yang ngurusin komben atau compensation and benefit untuk melihat pergerakan perubahan tentang pola. Pola-polanya karyawan kalau misalnya ngerekrut udah mulai Gen Z. Gitu. Jadi mungkin ada perbedaan. Perbedaannya gitu itu ini akan kita bahas nih ke depannya untuk apa sih compensation and benefit Gen Z gitu yang bisa kita offering gitu dan menarik buat mereka. Karena kesehatan atau mental health ini menjadi isu yang sangat
common sangat diperbincangkan di mana-mana. Semua HR mengeluh gitu, bahkan kalaupun HR Gen Z dia mengeluh gitu, tambah stres sendiri dia jadi HR gitu. Nah, menariknya, jadi kan di episode ini kita bahas juga kedalamannya tentang si counseling dan coaching ini ya. Secara data, kenapa akhirnya muncul coaching dan counseling, itu karena ada data tadi dari salah satu riset yang menyatakan bahwa mental health ini atau mental issues ini itu cukup common dan salah satu source-nya atau sumbernya itu datang dari dunia kerja gitu kan. Nah, ternyata si coaching dan counseling ini dijadikan salah satu tools lah ya, maksudnya alat untuk mungkin ini bisa jadi solusi gitu kan dirasanya sebelum nanti loncat ke si benefit tadi gitu ya. Nah, membahas tentang perubahan budaya perusahaan itu kan kalau tadi Besti Didin sedikit menyinggung terkait generasi gitu ya dari penjelasannya. Beda generasi ternyata beda cara mengontrol konflik yang ada di perusahaan. Sehingga memunculkan ketahanan orang nih jadinya beda. Betul. Kalau mungkin ini tanpa bermaksud mendiskreditkan bahwa misalnya generasi ini lebih baik daripada generasi itu dan sebagainya gitu ya. Tapi menarik juga ketika si perusahaan itu bisa men-treat generasi yang berbeda dengan benefit yang berbeda. Dan dengan tools yang berbeda. Nah, faktanya ini ada salah satu data juga kalau tadi 90% itu kaget juga sih. 90% Gen Z memiliki bukan kecenderungan, memang satu tanda stres. Selalu. Yang selalu terdeteksi. Betul. Meskipun kalau generasi milenial nih kayak kita gitu, yang bikin stres cuma kalau nggak ada duit doang, Besti Builders. Itu baru kita stres gitu ya. Betul. Sama mungkin menanti jodoh gitu, baru tuh rada-rada stres gitu ya. Tapi kayaknya kalau lingkungan kerja kita hajar aja terus gitu. Nah, kalau dari sudut pandangnya Besti Didin, hal apa gitu yang akhirnya membuat si counseling dan coaching ini kok kayaknya tepat ya dengan permasalahan itu, kenapa pakai tools itu? Mendasar banget ya, yang pasti gini, ini semua HR harus paham pastinya gitu. Mau basicnya HR-nya ini dari psikologi, mau basicnya dia dari administrasi, dari manajemen, dari apapun itu bidangnya, dari komunikasi pun harus paham bahwa penggunaan coaching dan counseling ini tujuannya pasti untuk memperbaiki keadaan, tapi sebenarnya yang di dalamnya itu berbeda. Jadi gini, kalau misalnya coaching, kita ambil simpelnya aja ya. Kalau coaching itu pasti membahas masa depan. Hal-hal yang ruwet sama masa depan yang mau dia pecahkan, apapun itu planningnya. Jadi kalau misalnya kita hubungkan dengan ke dunia kerja gitu, kita hubungkan ke dunia kerja. Contohnya adalah misalnya dia punya target. Dia bingung dia harus achieve-nya seperti apa. Itulah pentingnya coaching yang dilakukan oleh atasannya. Jadi atasan pun sebagai atasan, sebagai user, jadi kalau Besti Didin dan ini sebagai user harus paham apa yang harus dilakukan, ini counseling atau coaching. Nah, kalau coaching misalnya kita kasih dia target jangka pendek dulu. Kita kasih target dia jangka pendek. Dia bingung achieve-nya. Kita breakdown dulu aja permasalahannya, kita dengerin dulu seperti apa pandangannya dia, seperti apa yang sudah dia lakukan. Kemudian targetnya, cara mencapai targetnya, itu yang dilakukan oleh coaching. Proses coaching ya, gitu. Proses coaching, karena yang dia perbaiki adalah ke masa depannya. Tapi kalau counseling, ini berarti adalah yang bermasalah adalah pasnya dia. Jadi masa lalunya. Jadi kalau misalnya ya soalnya saya kemarin gini, soalnya saya gini, soalnya saya begini. Nah, kenapa saya dapat kerjaan ini? Karena saya begini dulu, kemarin saya begini, Anda saya lakukan gini. Bahas dulu runutan masalahnya. Selesaikan dulu emosionalnya dia, itu sesinya counseling. Gitu, itu terpisahkan. Dan kalau saran aku ya juga, yang aku pelajari sejauh ini pun, jadi boleh koreksi kalau salah, adalah semua memiliki masa waktu yang jelas. Coaching memiliki masa waktu yang jelas, target yang jelas, kemudian juga strategi yang jelas. Counseling pun memiliki hal yang jelas.
untuk memperbaiki masa lalunya dia agar dia bisa mencapai target masa depannya dia. Oke. Gitu. Kalau aku highlight nih ya, berarti kalau konseling, misalnya teman-teman Bestie Builders mau konseling, maksudnya aku mau konseling dong, itu berarti harus udah tahu bahwa yang akan mau dibahas adalah sebenarnya unek-unek, emosi masa lampau, terus kayak yang mungkin ingatan atau memori-memori yang bisa jadi itu punya luka batin, inner child, mungkin terhadap keluarga, orang mengganjal tua, akhirnya ya mengganjal untuk kerjanya dia jadi nggak benar. Oke, yang akhirnya membuat tidak perform terhadap pekerjaan, itu konseling gitu ya. Kemudian yang kedua tadi adalah coaching. Berarti kalau coaching segala sesuatu yang didiskusikan terkait untuk misalnya strategi ke depannya, tapi mungkin lebih sharp ya, lebih berdasarkan strategi apa yang mau dicapai, apa yang mau istilahnya diwujudkan lah gitu ya. Dan itu dua-duanya juga harus punya durasi. Betul. Ya, jadi kayak misalnya mau konseling 30 menit, berarti disepakati konselingnya adalah 30 menit. Yes. Ketika coaching juga sama. Ketika melebihi itu harus ada kesepakatan baru. Gitu ya. Kira-kira gambarannya gitu. Nah, Gen Z ini kan dikenal dikit-dikit, kalau mungkin ya, kalau Bestie Didin pernah dengar atau Bestie Builder pernah dengar, kayak kerja keras dikit, tiba-tiba aduh aku burn out. Iya kan? Kerja keras dikit atau kayak mungkin deadline banyak gitu, tiba-tiba kayaknya butuh healing. Jadi yang ada di pikirannya adalah selalu highlightnya tuh burnout, healing, terus kayak bosnya udah pasti toxic. Padahal mungkin ya zaman kita dulu setoksik-toksiknya bos kita gitu ya. Mungkin dulu belum common istilah itu. Kita tetap perform. Nah ini biasanya sering dibilang Gen Z itu baperan lah, lebih sensitif, tapi punya perspektif dari apa yang mungkin dia prioritasnya berbeda. Jadi generasinya udah cara berpikirnya juga udah berbeda gitu. Apalagi kemudahan teknologi itu cukup berpengaruh. Kalau kita kan dulu dapat informasi aja harus cari kesana kemari, struggling gitu kan. Tapi kalau sekarang nggak ngerti langsung buka AI dan banyak tools lah. Nah, gimana menanggapi generasi-generasi atau mungkin HR yang ngerasa iya tahu beneran tahu susah banget ya. Sebenarnya dulu ya pada saat gen di atas milenial pun ya Gen X juga kalau misalnya menghadapi kita nih milenial juga pusing sebenarnya. Gitu. Sotoy, milenial itu terkenalnya sotoy. Sotoy banget gitu. Sok bisa ini, sok bisa sotoy banget, sok tough nih, sok ini, itu terkenal banget milenial tuh. Nah sekarang kita lihat Gen Z apa? Baperan karena kita tipikal struggling. Nah Gen di atas kita tipikalnya udah disiplin banget, nggak disiplin milenial. Maksudnya milenial tuh kayak gitu, tapi balik lagi. Ini kan namanya pergeseran perubahan generasi kan, sesuai zaman lah ya pasti. Nah balik lagi buat teman-teman Bestie Builders di luar sana ya, mau yang HR, mau sekarang lagi cari-cari loker yang sekarang lagi banyak banget. Aduh, nih gue sebenarnya harus kayak gimana sih? Nah, kalau untuk para HR ya, kalau para HR kalian bisa banget masukin kenapa tadi kita bahas konseling dan coaching itu jadi salah satu komben. Nah, dalam compensation and benefit. Jadi kalau kita tidak berbicara tentang compensation karena compensation ini jatuhnya lebih ke arah materi. Tapi kalau ke arah benefit ini yang perlu diramu sesuai dengan zaman. Nah, basically kan aku kan lumayan berkelananya di startup nih, perusahaan-perusahaan yang memang ngebangun. Nah, dan itu muda-muda ya, maksudnya generasinya terus. Jadi kalau pas milenial berarti pas milenial yang lagi hype-nya. Gen Z berarti Gen Z lagi hype-nya gitu. Nah, itu yang perlu kita sadari adalah Gen Z adalah kalau bisa dibilang tadi benar. Orang lihatnya dia sensitif. Tapi sebenarnya adalah punya pergeseran priority. Prioritinya mereka itu apa? Wah, mental gue harus sehat. Kerja harus transparan. Coba ngomong sama Gen Z nggak transparan, ngomong doang lu, bener nggak? Harus ada buktinya. Harus ada by contoh. By data, by contoh. Kalau nggak transparan dia nggak akan, pasti di skip. Terus kalau misalnya menurut dia itu tidak bisa menunjukkan kontribusinya dia, pasti dia skip. Nah, oleh karena itu, kenapa aku masukin namanya benefit? HR harus paham bahwa yang lo rekrut sekarang adalah kepentingannya anak-anak Gen Z.
Kalau misalnya konseling dan coaching tadi masukin aja ke dalam benefit. Jadi gini, mungkin dalam 1 bulan akan dibuatkan sesi coaching. Oke. Dalam 1 bulan ada sesi konseling. Siapa yang bisa konseling ini? Yang bisa konseling adalah syaratnya begini. Yang bisa coaching ini. Yang harus paham pertama secara strategis bisnis adalah levelnya supervisor ke atas. Harus paham dulu nih. Jadi para supervisor ke atas itu harus paham bahwa kapan mereka menggunakan coaching, kapan mereka menggunakan konseling. Benefit itu yang akan dijual lah ke para calon-calon karyawan baru, masuknya ke benefit. Kenapa benefit itu bisa dimasukin hal kayak gini? Karena terangkat dari isu itu. Kalau contoh lainnya, selain kita masukin konseling sama coaching, mereka kan sukanya kan healing ya. Karena banyak burnout yang tadi Besti Dinda bilang ya. Oke, masukin benefitnya adalah kalau lu tercapai target, bukan duit lagi yang dapat, liburan. Oke. Itu benefit maksudnya. Jadi sebenarnya dikemasnya berbeda ya. Sebenarnya duit juga tuh guys. Duit, gitu kan. tapi kemasannya berbeda. Oke. Dan efeknya beda. Mungkin kalau dulu orang millennials dia mending tidur di rumah, beneran. Ya, yang penting ada duitnya. Yang penting ada duitnya, karena otaknya duit. Gen-gen yang sandwich generation kan millennials tuh. Kebanyakan kan millennials, sandwich generation. Yang terjepit banget gitu. Nah, kalau Gen Z, mereka tahu, gimana caranya gue mempertahankan ini. Nah, kecemasan yang tadi aku bilang di awal, bahwa kecemasan mendasar Gen Z itu adalah, bisa nggak gue mempertahankan posisi gue lebih lama? Daya saingnya kan sekarang tinggi banget. Dia tahu PHK di mana-mana. Kemudian, dia lihat bahwa persaingan ketat. Nah, hal inilah yang harus kita angkat sebagai HR. Kita tentramin mereka. Endingnya apa? Engagementnya bagus. Oke, nah menarik tadi. Tiap level perusahaan itu kan harus peka tentang coaching dan konseling tadi ya. Betul. Berarti secara nggak langsung si level-level tertentu itu juga harus dibekali dong dengan ilmu konseling dan coaching itu. Biar ibaratnya kayak nggak sembarangan orang tuh mengcoachingkan hanya karena jabatannya udah levelnya tinggi gitu kan. Nah, perbedaan mendasar tuh kasih contoh-contoh nyata tentang hal-hal yang mungkin relevan gitu. Kalau dari sisi HR biasanya ngelakuin training apa buat managerial level gitu, biar si managerial level juga paham. Agile leadership dong. Itu kita kemarin kan habis agile leadership. Kemarin habis kasih agile leadership kan buat salah satu perusahaan klien kita kan. Betul. Karena memang agile leadership itu benar-benar dasar di industri sekarang gitu. Kalau misalnya sebagai leader kita nggak agile, kadang orang tanya, oke, agile itu gue berarti harus komunikasi. Bukan, agile itu bukan yang kayak gitu. Jadi persepsinya dulu yang dibenerin. Makanya kenapa kalau misalnya ditanya training apa nih yang cocok nih, masukin aja dulu agile leadership. Itu kayak benar-benar kebutuhan pertama ya untuk menyikapi perubahan-perubahan. Betul, perubahan-perubahan yang terjadi di industri human resource. Yes. Karena satu, beda usia, beda generasi dan beda konsep berpikir. Betul. Kemudian secara nggak langsung si counseling dan coaching ini bisa jadi benefit, poin benefit gitu ya. Jadi Besti Builders jangan bayangin kalau benefit tuh pasti nilainya rupiah, tapi bisa juga secara worth it-nya tuh rupiah, cuman pengemasannya itu bisa dibentuk dalam segi program gitu ya. Program, kemudian, apapun itu bisa. Nah, tapi menariknya juga adalah di episode ini ternyata kita juga perlu juga mengedukasi managerial level, di mana biar lebih paham juga nih tentang coaching itu sebenarnya adalah apa untuk managerial level, counseling itu apa lewat si training agile leadership tadi ya. Betul. Oke, berarti nggak hanya mengoptimalkan lagi terkait kepemimpinan yang jadul gitu lah ya, tapi tetap harus dikasih contoh-contoh, kemudian harus juga dikasih realnya kayak anak sekarang tuh yang tadi Besti Din bilang. Kalau dikasih tahu sama atasan, tapi atasannya tidak melakukan hal serupa, kayak contoh datang ya, nggak boleh telat, absen misalnya, tapi atasannya nggak on time, dia pasti udah punya penilaian sendiri gitu. Betul, kan ya. betul. Sehingga kesimpulannya gitu ya, bahwa
perlu adanya juga pembekalan untuk level-level tertentu terkait ya training-training khususnya di agile leadership untuk pemahaman lebih dalam dan monitoring lebih lebih nyaman juga kali ya terkait progres perkembangan si karyawan. Betul. Kalau mungkin ada ya seiring waktu ada masalah sama personal gitu, dia jadi bisa counseling lebih jauh. Kalau ternyata kayaknya dia mau nanya tentang karir pet, berarti dia akan set up di sesi coaching. Seenggaknya atasannya mudeng lah gitu ya, kalau bahasa Jawa tuh mudeng lah bahwa harus nge-treatnya kayak gimana. Iya betul, jangan sampai pernah kejadian cuma perkara dia tidak dapat respect dari atasannya, dia harus gimana, dan si karyawan ini tuh apa ya, masalahnya simpel cuma karena nggak ditegur sama seniornya selama 1 minggu doang. Padahal seniornya memang pembawaan karakternya seperti itu. Dia bingung menyampaikan kemana, di hari minggu depannya ngajuin surat resign. Itu hal yang terjadi dan itu sering banget karena silent treatmentnya Gen Z itu gitu. Itu bisa banget kita bahas. Jadi silent treatmentnya Gen Z itu dia mengamati, diam tanpa mau menyinggung perasaan, dia cabut aja udah. Kayak menarik juga sih bahwa ternyata mental issue ini gitu ya, karena masuk ke fase closing, mental issue ini itu ternyata juga dibangun gitu atau terbentuk dari lingkungan kerja yang mungkin dia punya banyak unek-unek, tidak tersalurkan, tidak bisa terkomunikasikan, dan ternyata mental health itu menjadi concern di perusahaan-perusahaan saat ini dengan solusi tadi 2 itu ya, salah satu tools benefitnya itu. Betul. Plus bukan hanya sekedar nice to have. Gitu kan di closingan episode ini gitu ya. Jadi perusahaan harus benar-benar harus sadar. Dan itu sebenarnya menarik sih, kalau aku tadi malah jadi kebayang bahwa ternyata kayaknya kalau one day I have bisnis sendiri dan punya company sendiri gitu ya. Selain memang gaji dan lain-lain gitu ya, ternyata menawarkan sesi konsultasi itu menjadi kebutuhan untuk proses merekrut gitu kan. Jadi must to have sih menurut aku ya saat ini. Kayaknya anak-anak sekarang tuh bisa bertahan. Mereka tuh butuh sandaran. Nah, bener. Butuh support gitu. Bener. Dan sebenarnya sih diskusi ini tuh bisa panjang banget, cuman karena kita terbatas pada durasi juga podcast kita. Tapi closing statement aku adalah ternyata nggak bisa kita itu buat bestie builders gitu ya, kita nggak bisa mengesampingkan kesehatan mental di lingkungan kerja. Dan mungkin ya kalau dari perspektif aku pribadi aja nih ya, kayaknya untuk pertama kali teman-teman mau memulai karir atau mungkin perusahaan-perusahaan yang kayaknya mau menarik generasi-generasi awal baru kerja, itu yang perlu jadi concern adalah jadilah perusahaan yang memang punya lingkungan atau environment yang health gitu, yang sehat, bukan hanya sehat badan gitu, tapi juga komunikasinya juga harus sehat. Terus ada fasilitas atau benefit-benefit semacam counseling dan coaching tadi gitu. Nah, kalau dari Bestie Didin, ada nggak closing statement? Ya, yang pasti adalah kalau aku pribadi ya buat bestie builders, kalau untuk para HR bestie-nya di luar sana gitu, HR bestie-nya di sana, berarti benar-benar harus paham bahwa kalau misalnya kita mau meng-coaching, mau counseling, mau ngejudge orang pun itu benar-benar harus ada treatmentnya dan harus paham secara mendasar gitu ya. Dan yang paham bukan HR doang, kalian tuh nggak sendiri, kalian harus mengedukasi manajerial level di atas kalian kayak gitu. Itu sih yang penting. Nah, kalau untuk Gen Z-nya berarti lihat-lihat nih, kalau misalnya kalian mau lihat itu perusahaannya ternyata struggling, nggak cocok, kira-kira kalian nggak mampu untuk masuk ke perusahaan seperti itu, ya udah mundur aja daripada tambah jadi mental health-nya. Gitu, karena kan ada perusahaan yang kalau struggling kan, wah terus dikejar deadline atau apa, dia nggak mampu bilangnya daripada nggak ada kerjaan gitu. Ternyata sebenarnya dia ngukur dia nggak mampu, ya nggak usah. Tapi penting juga di closing statement ini
mungkin bisa jadi insight buat teman-teman Besti Builders bahwa ketika memilih perusahaan mau bekerja gitu ya, kalau dari sudut pandang job seeker-nya nih, kalau tadi kan dari point of view HR-nya gitu ya, kalau emang lo nggak mampu, ya lo jangan masuk sini gitu kan. Tapi mungkin aku bisa kasih insight juga buat yang sedang mencari atau sedang di fase, aduh ngerasa toksik banget lingkungan kerjanya. Yang paling penting tuh teman-teman jangan hanya melihat dari segi angka dan besar kecilnya perusahaan. Betul. Tapi bagaimana orang-orang atau budaya perusahaan itu membentuk atau menghargai teman-teman untuk terus bisa berkreasi. Yes. Terus punya kehidupan yang balance, tapi juga jangan healing terus. Tetap harus ada hasil kerjanya. Dan pastinya di episode ini mudah-mudahan itu bisa jadi tambahan insight bahwa ternyata counseling dan coaching itu bisa jadi salah satu solusi di perusahaan maupun benefit tambahan dari sisi si yang mau melamar gitu, si job seeker ini. Mungkin itu di episode ini. Thank you so much buat Besti Builders yang udah nonton podcastnya The Builders di channelnya Ada Info. Semoga bisa bermanfaat pasti. Dan kalau mau ngobrol-ngobrol lebih jauh bisa follow Instagramnya. Follow Instagram, ada TikTok, ada LinkedIn buat networkingnya pun juga ada. Jadi bisa banget kalian follow di media sosial kita dengan namanya The Builders. The Builders. Dan jangan lupa subscribe, likes dan komen channelnya Ada Info untuk lihat program-programnya The Builders. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.